Venkolau Channel melaporkan dari Karawang. Relawan Kopi Hitam melaporkan pelanggaran pemilihan umum Pemilu Karawang, Jawa Barat ke Badan Pengawas Pemilu Bawaslu terkait penggunaan fasilitas negara yang dilakukan calon Bupati Petahana Haji A.F. Sya'pulloh. Padahal calon Bupati Petahana sudah cuti dan Komisi Pemilihan Umum KPU Karawang sudah menyatakan masa kampanye bagi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati. Usai melapor ke Bawaslu, Jumat, 27 September 2024, siang, Ketua Relawan Kopi Hitam, Ahmad Sa'pudin Jarkasih menyampaikan, banyak alat peraga kampanye, APK, dan baliho bergambar calon Bupati Petahana yang masih terpasang di kantor-kantor pemerintahan, padahal yang bersangkutan sudah cuti. Ditegaskan Ahmad Sa'pudin Jarkasih, secara regulasi foto Bupati Petahana di instansi pemerintahan harus dicopot. Pencopotan foto tersebut merupakan kewenangan Bawaslu saat ini, tapi terkesan dibiarkan. Kami meminta kepada Bawaslu Karawang harus segera melakukan tindakan yang konkret, jangan sampai hal ini terus dibiarkan. Jelasnya. Oke, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman hari ini sudah semoga sehat semua ya. Ini kita dari relawan Kopi Hitam, Korps Pemuda-Pemudi Hijau Hitam. Saat ini kebetulan berdasarkan hasil kajian kita dengan teman-teman tim hukum relawan, hari ini kita melakukan beberapa kegiatan pelaporan. Sebetulnya ada silaturahmi, kemudian juga ada statement declare dengan Bawaslu, tapi sekarang momennya mereka sedang mengadakan rapat. Jadi kami ke tahap berikutnya langsung pelaporan terkait dengan adanya pelaporan dugaan pelanggaran penggunaan APK dengan menggunakan fasilitas negara. Jadi kita temukan beberapa APK ya, karena sekarang juga incumbent sudah menyerahkan jabatannya, kemudian juga sudah digantikan dengan PJS, tetapi kita masih melihat beberapa banyak baliho yang terpampang dengan wajah incumbent. Nah, ini jadi temuan kita untuk kemudian kita laporkan ke Bawaslu. Kita ingin mengetahui bahwa sejauh mana Bawaslu menyikapi persoalan ini, karena hal-hal ini kan sudah melalui tahapan ya. Kita melalui tahapan penetapan, kemudian juga PJS dan lain sebagainya. Tapi lebih dari 7 hari setelah pemantauan kita, ternyata masih banyak APK yang terpampang wajah incumbent. Karena ini kebetulan berkaitan dengan paslon incumbent, sehingga kita menduga bahwa ini ada potensi pelanggaran. Gitu. Oleh karenanya kita meminta sebenarnya dengan statement declare ini, kita meminta kepada Bawaslu untuk melakukan tindakan yang konkret terkait dengan ini. Karena ketika ini dibiarkan, waktu kemudian terus berjalan, karena masa kampanye juga pendek ya untuk periode pilkada kali ini akan berjalan terus. Sehingga APK dan lain-lain yang notabene adalah kewenangan jabatan terkait dengan penggunaan fasilitas pemerintahan, ini jangan sampai nanti menjadi kampanye di dalam di pemerintahan, di desa, di kantor-kantor segala macam. Itu harus segera ditertibkan. Karena sebagaimana statement yang ditandatangani secara bersama KPU dan Bawaslu terkait dengan penyelenggaraan pemilu yang damai, ini berkaitan dengan hal tersebut. Jangan sampai nanti ada hal-hal yang menimbulkan menimbulkan jadi persoalan-persoalan baru, sehingga pilkada damai di Kabupaten Karawang ini terusik. Nah, oleh karena itu ini sangat penting bagi kami sebagai relawan Hijau Hitam, yang tentu kami berafiliasi terhadap pasangan calon nomor urut 1, sehingga ini tidak menjadi sebuah kerugian beberapa pihak. Apalagi ini berkaitan dengan dugaan pelanggaran APK menggunakan anggaran negara. Jadi yang kita soroti adalah jangan sampai nanti APK-APK ini, alat-alat peraga yang digunakan oleh mantan Bupati Kabupaten Karawang Haji A.F. ini menjadi cikal bakal adanya pelaporan-pelaporan berikutnya, sehingga ini menjadi
ada kecemasan dan lain sebagainya, sehingga pemilu damai ini akan sulit terwujud. Jadi kita berharap Bawaslu segera menetapkan atau menyatakan sikap terkait dengan hal ini, pencopotan baliho dan lain sebagainya. Apakah itu dengan pernyataan secara resmi atau surat yang dikeluarkan terkait dengan adanya pencopotan sementara atau dan lain sebagainya. Apakah itu nanti diturunkan dulu kemudian dipasang kembali pada saat nanti selesai cuti, itu nggak jadi soal. Tapi tahapan-tahapan ini, tahapan kampanye ini seyogianya sudah tercopot semua baliho yang berkaitan dengan gambar-gambar paslon tertentu. Gitu. Itu saja ya teman-teman. Bang, izin, Ya. respon dari Bang sendiri dari laporan ini seperti apa? Kita sudah temui beberapa, tapi saat ini sedang diadakan rapat khusus terkait dengan beberapa hal, karena ada tahapan-tahapan yang mereka melakukan sinergi dengan kepolisian, kejaksaan dan lain sebagainya, sehingga kami tidak sempat melakukan statement declare dengan Bawaslu. Jadi kami tidak mendapatkan sanggahan ataupun statement balik ke kami terkait dengan hal ini. Gitu. Jadi teman-teman Bawaslu ini sedang rapat, jadi kita tidak bisa melakukan. Gitu. Terkait slogan Karawang Maju itu seperti apa ya? Mengenai slogan Karawang Maju ini juga sebetulnya menjadi tema statement declare kita hari ini, karena itu juga berkaitan dengan penggunaan simbol-simbol yang berkaitan dengan itu. Karena Prolegnas menyatakan bahwa simbol Karawang Maju adalah begini, sehingga semua orang ASN dan lain sebagainya menggunakan itu. Tetapi di beberapa kegiatan kampanye pemenangan itu juga digunakan simbol-simbol itu. Maka Bawaslu juga perlu menyatakan sikap terkait dengan ini. Apakah ini menjadi simbol pemerintah? Berarti kan ada kewenangan jabatan, ada pembiayaan negara dan lain sebagainya di sana. Nah, tetapi apakah ini menjadi simbol tim pemenangan atau pemenangan incumbent? Kalau ini menjadi simbol, Bawaslu menyatakan ini adalah simbol pemenangan incumbent, berarti ada potensi pelanggaran karena ASN menggunakan kode-kode Karawang Maju. Atau kalau ini dinyatakan oleh Bawaslu sebagai bagian dari prolegda atau pernyataan pemerintahan atau simbol-simbol Karawang Maju Kabupaten Karawang, berarti kan tidak boleh digunakan oleh incumbent atau tim pemenangan dari pasangan Haji Aib dan Mas Lani. Itu ya. Langkah ke depannya dari relawan hijau hitam seperti apa, Bang? Kami melakukan fokus terhadap laporan ini. Gitu. Kita sedang menunggu tahapan berikutnya di Bawaslu itu terkait dengan klarifikasi. Nanti kita akan ketemu teman-teman Bawaslu lagi untuk mengklarifikasi terkait dengan pelaporan ini. Apakah ada tindak lanjut yang dilakukan oleh Bawaslu atau ini dibiarkan gitu. Maka yang perlu kita garis bawahi adalah pernyataan dari Bawaslu supaya ketika ini sudah dinyatakan oleh Bawaslu, artinya kami juga di teman-teman relawan pendukung Aceh Bina juga berpikir bahwa ini sudah dilakukan tahapan proses, dan kita berharap secepatnya ini harus segera diturunkan, harus diturunkan. Kalaupun nanti pada masa cuti habis mau dipasang kembali, itu nggak jadi masalah gitu. Jadi jangan sampai nanti ada anggaran negara yang digunakan, jadi nanti ada pelanggaran kewenangan jabatan nanti di sana. Itu yang kita khawatirkan, sehingga nanti menimbulkan kegaduhan di Kabupaten Karawang, Grebut dari soal persoalan ini, karena ini sifatnya politis dan lain sebagainya. Gitu ya, teman-teman. Silakan mengenai regulasinya, silakan ke Kang Dika. Oke, teman-teman, penambahan sedikit aja. Jadi pada hari ini saya selaku tim hukum dari relawan Kopi Hitam Kabupaten Karawang beserta dengan ketua tim relawan melaporkan adanya beberapa baliho petahana yang terpapang di spot-spot di area pemerintahan daerah Kabupaten Karawang. Hal ini menjadi konsen kami karena menurut hasil dari analisa kami beserta tim dari tim hukum di internal relawan Kopi Hitam, secara prinsip menganggap bahwa ini ada pelanggaran peraturan KPU yang dilanggar, pasal 61 peraturan KPU nomor 13 tahun 2024 tentang penyelenggaraan
pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan serta wali kota dan wakil wali kota. Secara prinsip ini kami menganggap bahwa adanya fasilitas negara yang digunakan oleh paslon tertentu atau lebih spesifiknya calon tertentu, yaitu Haji Aep Saipullah pada hari ini. Ini menjadi konsen kami karena dari Bawaslu sendiri belum ada langkah yang konkret. Baru kami hari ini melaporkan atau mengadukan, dan alhamdulillah pada siang hari ini laporan kami sudah diterima di internal Bawaslu, sehingga mungkin kedepannya kami akan terus mengawal proses laporan yang sudah kami masukkan pada hari ini. Kurang lebih demikian. Ya, izin sedikit menambahkan, memang kita ini kan sudah melihat ya dari eselon bawah, bahkan RT RW itu ada foto-foto spanduk petahana sampai sekarang gitu kan. Terus desa, kelurahan, kecamatan, kantor dinas-dinas, bahkan di kantor DPRD itu sendiri itu masih ada spanduk petahana. Ini kan sudah jelas tadi ya regulasinya yang disampaikan oleh Mbak Andika gitu kan, Bang Dika, bahwasanya ini menggunakan fasilitas negara yang seharusnya tahapan penyopotan billboard atas nama petahana ini yang kembali menyalonkan bupati ini seharusnya sudah disiapkan dari sejak sebelum penetapan itu sudah disiapkan bahwa ini copotan. Nah, ini sudah berapa hari dari penetapan terus mendapatkan nomor urut sehingga masa kampanye saat ini sangat merugikan dari tim Acep Gina gitu kan. Nah, ini sangat disayangkan. Peran Bawaslu di mana ketika posisi saat ini masih terpampang foto petahana, bahkan hut-hut Karawang juga ya kan. Betul tadi tagline atau simbol-simbol Karawang Maju ini apa maksudnya? Maknanya apa? Ya kan? Apakah memang itu simbol pemerintah Karawang? Apakah simbol relawan atau tim pemenangan Acep Aep Maslani ataukah apa? Terus makna logo, makna lambang dari warna 391 itu HUT Karawang. Ini apa? Ini kan kalau dilihat kita warnanya itu kan warna partai koalisi. Gitu kan. Nah, ini menjadi terpatri terhadap masyarakat gitu kan. Sehingga mencoba untuk menggiring ke arah petahana gitu. Nah, terus kayak billboard sampai sekarang kan ini kan menjadi bahwa ini kampanye terselubung. Ya kan, ini harus segera ditindaklanjuti, harus segera diturunkan. Kalaupun Bawaslu nggak mau menurunkan, tim dari Acep Gina siap menurunkan, gitu kan, untuk perihal baliho tersebut, gitu. Saya pikir demikian ya. Mohon pihak pengawas, pihak penyelenggara ataupun OPD sekalipun harus sadar diri bahwa Karawang ini sekarang punya PJS, punya sementara. Terlepas dari nanti setelah cuti kembali dipasangkan, itu lain soal, gitu kan? Karena masa kampanye sudah selesai, gitu. Itu mungkin ya dari saya. Terima kasih. Tidak ada penurunan dari Bawaslu itu kan bukan mengadakan pencopotan. Apakah ini akan jadi dampak yang melebar? Oh ya, kan kita sudah jelas regulasinya ada yang disampaikan sama Mbak Andika. Ini ada apa? Kenapa nggak berani mencopot? Ya kan? Sedangkan itu jelas kita ini udah punya PJS yang di SK-kan oleh gubernur jauh-jauh dari Bandung. Beliau itu kepala dinas ketenagakerjaan Jawa Barat ke Karawang menjadi PJS. Terus foto dia di mana? Masyarakat itu kan pengen tahu juga terhadap foto-foto PJS ini, gitu kan. Nah, ini kita sudah sesuai regulasi, makanya kita memberanikan ketika memang dari Bawaslu nggak mau mencopot, dari tim kita yang mencopot, kira-kira gitu. Oke ya. Terima kasih ya. Terima kasih.
Venkolog Channel melaporkan.